tidak perlu lagi menginvestasikan uangnya secara berlebihan untuk penampilan bagus online. Kenapa kepikiran kayak gitu ya? Ide usahanya mungkin dari pengalaman pribadi kali ya. Setengah rumah saya itu isinya baju yang saya pakai mungkin 2-3 kali abis itu nganggur, dan terkadang udah 2-3 kali kenapa nggak disumbangin atau di pre-love. Karena gini, pekerjaan saya itu harus berhubungan dengan banyak klien-klien dengan permintaan yang beragam. Saya mau nanti bahannya MC pakai baju model begini, warnanya spesifik seperti ini. Corporate company itu beragam banget, jadi baju yang kadang-kadang nemu satu yang persis disetujui oleh klien itu susah banget untuk ditemukan lagi di kemudian hari. Jadi saya banyak kan simpen. Nah makanya saya bilang, aduh seandainya ada perusahaan penyewaan yang saya bisa mencari pakaian-pakaian dengan mudah tanpa harus punya lemari banyak di rumah, tanpa harus saya pusing memikirkan bagaimana untuk menukarnya lagi gitu. Dan kadang-kadang perempuan kan kita suka dandan ya, ada baju-baju yang harganya fantastis, pingin sekali ngerasain makainya gimana, kan malu ya datang ke butik mahal, datang kali cuma buat nyoba-nyoba gitu. Nah kalau jadi member di company aku, bisa dapat akses ke situ. Pakaian-pakaian aku tuh mulai dari local brand sampai Kenzo, Victoria Beckham, Diane von Furstenberg, Moschino, itu ada semua. Merek-merek Gani, merek-merek yang mungkin kalau misalnya dicek harganya itu banyak sama dengan harga tas mewah. Untuk harga sendiri Kak, Mungkin buat tanggal launching yang baru aku buka harganya. tapi nanti itu memang sudah sangat menikmati kerja bisnis kayaknya. Mungkin mulai tipis-tipis. Balance lah, balance. Di bisnis jalan paralel juga dengan kehidupan aku sebagai MC presenter dan dunia entertainment. Cuma menyiapkan untuk di pasar Of course harus dong. Ngambang ngikutin kemana arah arus berjalan, jangan. Kita harus menentukan juga kita ke depan akan mematok tujuannya kemana, lalu pikirkan cara membangun jalan ke sana. Itu mungkin salah satunya kenapa ya bisa dikatakan jalan hidup aku mungkin agak di luar binar-binar teman-teman yang lain. Karena aku bilang mungkin tujuan goal hidup aku berbeda dengan kebanyakan teman-teman aku, jadi jalannya harus agak terpisah di situ. selain maksudnya menyiapkan untuk di masa tua nanti, apa memang progres di bisnis juga bisa menikmati waktu sendiri gitu kan? Itu juga. Sebenarnya kalau bilang waktu sendiri juga enggak banget Gitu sih. kan kalau Iya. sibuk di entertain kayak saya dan MC kan fokus Sebenarnya terus. kerja di dunia entertainment itu agak lebih enak kalau dibandingkan di dunia bisnis. Kenapa lebih enaknya? Bagi aku yang sudah membandingkan side by side ya. Kalau di dunia bisnis kita tuh membangun dari nol, membangunkan sistem, mencari SDM-nya, memperhatikan bagaimana sistem marketingnya, development-nya, and everything. Ribet banget. Kalau aku kerja di dunia entertainment sebagai talent ya, aku nggak bilang profesi yang lainnya dalam dunia entertainment. Sebagai talent, aku datang udah ada kreatif, udah ada produser, narasumber tinggal dicariin sama mereka oleh para talent. Terima jadi cantik gitu loh, tinggal aku kembangkan di sana. Compare yang sedang aku jalankan, oh my god, itu kayaknya uban aku langsung nambah banyak banget pikirinnya. Coba sistem seperti ini, ternyata nggak bisa jalan sesuai dengan keadaan di lapangan. Bangun lagi pikirin jalan keluarnya seperti apa, preventifnya seperti apa. Kalau ini terjadi, resikonya harus ke sini. Hal itu tidak perlu kulakukan saat aku fokus di dunia entertainment. Bisnis itu lebih menyita waktu sebenarnya. Banget. Aku tuh nggak ada waktu untuk megang sosial media aku sama sekali. Kerja itu aku sekarang ya di kantor itu dari jam 8 pagi sampai rata-rata jam 10, 11, sometimes 12 malam. Jadi pegawai udah pada pulang, aku ngecek dulu hasilnya mereka. Lalu kalau ada kesalahan dipikirkan ulang di mana letak kesalahannya, bagaimana mengatasinya, sistem apa yang dibangun. Jadi saat staff datang pagi hari, mereka udah dapat briefingnya, udah tahu mesti ngapain. Karena nggak bisa kita lepas ke mereka. Mereka juga mempertanyakan gimana Bu, saya harus ngapain. Kalau saya lepas, pokoknya gue maunya bikin dulu cari jalannya sendiri. Nggak bisa dilepaskan. Kayaknya udah lama seperti ini, apa sih yang belum didapat dari kayaknya sendiri, misalnya yang belum dicapai dari kayaknya dalam hidup kayaknya? Mungkin jaring pengaman di segi keuangan ya, secara uang 5 miliar gue udah hilang nih sekarang. Tadinya dipikir itu bisa menjadi salah satu jaring pengaman ya, tapi sekarang nggak harus nge-build lagi.
harus ngumpulin duit lagi. Padahal ya sakit hatinya ya. Kalau bisa dipikir-pikir ini, ya Allah, dengan duit 5 miliar itu ya aku bisa ganti mobil saya anak aku, nggak usah irit-irit. Dulu kan kadang-kadang mikir gitu karena kan aku paling banyak curhat sama pasangan aku. Bilang, ya Allah sayang, coba sayang, dulu kita ngirit-ngirit pikir ngapain bayar pakai first class, itu udah naik ekonomi aja nyampe nya juga sama, supaya duitnya bisa kita lebih tabung ke yang lainnya seperti itu. Padahal kalau bisa itu duit 5 miliar itu bisa gue pakai buat naikin followers gue gila-gila. Posting aja gue lagi liburan di resort mana ya, review naik first class, foto jet pribadi kali apa segala macam, followers gue tinggi. Sekarang followers gue macam kenapa hidup gue sama aja kayak rakyat lainnya gitu, gak ada yang spesial ya. Karena gue ngirit, gue nabung buat masa tua gue, nggak nyusahin siapapun, nggak membebanin siapapun, bisa berdaya dan mandiri di saat tua. Kayaknya nggak ada niatan untuk tahun ini Menikah? Enggak. Kenapa kak? Langsung pada nyaut tuh ya. Belum ada panggilannya aja, belum ada keinginan untuk menikah. Pasangan, kalau orang nanya pasangannya udah ada, udah pasangan saya selama 10 tahun terakhir itu masih orang yang sama. Lebih. Kalau dia sih kadang-kadang nyebut angka pasti ya, cuma aku bilang udahlah saya berhenti berhitung di angka 10 aja ya. Yang penting kita masih bersama. Dari pihak keluarga kak, maksudnya udah ada dorongan nggak atau gimana? Iya, salah satu Ada keluarga. trauma kan Iya. traumatis sampainya belum ada panggilan untuk ke arah nikah ini. Ya, mungkin memang aku orangnya aneh kali ya. Agak berbeda daripada umumnya. Mungkin karena gini, aku termasuk orang yang suka bertanya kepada diri sendiri untuk keputusan hidup. Bertanya ke orang tua ya, apa yang akan menyakiti mereka, apa yang dapat merugikan mereka, harapannya apa. Tapi hanya sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai keputusan. Karena aku bukan tipe orang yang mau mencari kambing hitam atas keputusan aku yang salah. Kayak contoh, kesalahan aku berinvestasi di Surya, aku tidak menyalahkan siapapun kecuali diri aku sendiri. It's my decision. Gak ada unsur kayak Petro, dia lumayan menyalahkan mamanya karena itu kan mamanya yang menaruh keputusan kepada aku nggak melakukan itu karena ini pure dari keputusan dan itu aku itu prinsip cara aku menjalankan hidup, tidak pernah mau mengambil keputusan karena desakan atau dorongan dari orang lain. Sehingga kalau aku melakukan kesalahan yang salah, jadi kalau aku mengambil keputusan yang salah, aku tidak pernah menyalahkan siapapun karena itu adalah keputusan. Mungkin kayak sekarang ini yang takut. Ini pandangan terhadap pernikahan apa sih mbaknya sampai akhirnya belum terpanggil? Pernikahan itu adalah suatu komitmen yang bagus, baik. Orang yang memutuskan untuk menikah luar biasa, tapi mungkin aku memandang kadarnya lebih kuat dibandingkan komitmen lebih berat karena ya dan karena apa ya nggak pernah ditelaah lebih dalam lagi, memang ngerasa ya udah nanti aja toh aku udah ketemu orangnya, tinggal pasang janur kuning aja, bukan masalah waktu aja. Apa belum yakin sampai sekarang? Udah yakin banget. Aku tahu aku akan menua bersama dirinya. Tapi ini kelihatan masih 8 awal juga kemarin di sini ya. Tapi kayaknya mungkin karena ada Perawatan ketakutan. anti aging kan apa gitu. Lagi musim sekarang kayak gitu. Gak ada, tanya aja ke klinik manapun, kapan sih Anya kesana? Gak ada. Aku tuh orangnya nggak bisa komit untuk, apalagi kan kalau klinik kecantikan pakai paketan, bilang hari ini dateng, terus besok paketannya keburu hangus. Dengan bilang gue nggak bisa pakai paketan, waktunya setengah dapet. Tapi mungkin kata kuncinya adalah bersyukur dan bahagia. Bersyukur karena terima kasih pujian yang dirimu kasih. Bersyukur karena aku bisa merasakan kebahagiaan. Tadi malam aku nemu kata-katanya dia bilang bukan bahagia mbak, lebih tepatnya menggambarkan kamu tuh orangnya suka hidup dalam suasana sukacita. Aku sempat bingung juga, gue agak bingung ya, sukacita tuh gimana? Karena kondisi aku saat ini harusnya aku lagi berjuta banget, duit lagi hilang, jaring pengaman aku menipis, tapi aku masih bisa mengontrol diri mungkin ya bahasanya ya, karena aku punya basic rasa kebahagiaan atau sukacita yang menjadi dasar landasan hidup. Tapi setuju nggak ada yang lagi rame nih nggak bilang kalau nggak punya anak itu bikin kita lebih awet muda. Aduh itu ya aku udah baca ya, ini mungkin cara
prestasikannya agak beda-beda ya semua orang. Aku sih kalau baca itu kan gara-gara ada yang nanya ke dia, terus dia menjawab kan kalau salah satunya mungkin dari sisinya dia adalah karena dia memilih untuk tidak punya anak. Tapi apakah itu menjadi obat jaminan obat awet muda? Gak ada yang bisa jamin awet muda. Yang bisa menjamin awet muda adalah bagaimana pola hidup kita, cara kita memandang terhadap hidup. Aku bersyukur kalau aku dibilang awet muda, tapi apakah itu karena hal-hal tertentu aku nggak pernah mentelaah ya. Yang pasti mungkin yang aku rasakan, aku menjalankan hidup aku dengan banyak rasa syukur dan rasa bahagia. Jadi waktu dia dengan yang kemarin ada siapa? Ya, bilang nggak setuju, mungkin ada unsurnya. Tapi apakah mutlak itu jawabannya? Enggak. Karena banyak juga setiap punya anak 5, 4, apa Masih kayak banyak ABG kan? kayak gitu kayak ABG. Jadi jangan menelan makanan bulat-bulat, dicerna dulu statement orang, arahnya tuh kemana. Mungkin dia hanya memberikan semacam testimoni bahwa hidupnya dia menjadi awet muda karena mungkin ini, karena itu yang dia jalani. Tapi ada bukan menjadi baku, kalau lu punya anak, lu jadi cepat tua, enggak gitu. Cara pandangnya aja terhadap statement orang. Oke guys, terima kasih. Kalau belum menikah tapi masih tetap menikah. Masih. Bukan masalah bukan nikah, pernikahan tidak menjamin kebahagiaan, itu yang aku lihat. Tapi punya duit tuh menjamin duit gua hilang. Itu juga Itu